Halo semua, kali ini Bilhanet mau melakukan setting untuk router TP-Link TLWR 840N sebagai access point hotspot voucheran. Jadi topologinya adalah dari server hotspot atau dari server voucher dari Mikrotiknya ini kebetulan di Ether 3 sudah disetting sebagai server hotspot atau voucheran ya, sumber voucherannya. Ini masuk ke lubang LAN nomor 2 di TP-Link-nya. Ini lubang LAN nomor 2, ini sebagai sumber dari Mikrotiknya. Masuk ke port nomor 2 atau bisa juga di port nomor 3, nomor 4, nomor 1 juga bisa ya. Di sini saya contohkan dari Mikrotik masuk ke port nomor 2 di TP-Link-nya. Kemudian di ini yang port nomor 1 ini masuk ke komputer saya. Jadi kurang lebih seperti itu ya contoh topologinya atau peletakan kabelnya. Saya langsung beralih ke layar komputer. Nah sekarang di komputer pertama-tama saya atur dulu networknya agar satu segmen dengan IP TP-Link, yaitu IP TP-Link-nya adalah 192.168.0.1. Jadi saya coba ke network and sharing center, kemudian change adapter settings. Di bagian LAN untuk yang ke komputer ya, seperti biasanya diubah untuk IP protokol versi 4-nya. Di sini saya menggunakan IP statik ya, 192.168.0. Misalnya saya isi titik 10. Jadi untuk titik 0 ini 0, kemudian titik 1 ini untuk default gateway TP-Link-nya. Untuk mendapatkan IP dari TP-Link, komputer saya isikan angka 10. Kemudian tekan tombol tab di keyboard komputer. Nah, otomatis subnet max-nya sudah otomatis keluar. Saya OK tanpa mengisi default gateway. Close. Kemudian saya buka browser, bisa Firefox atau Chrome. Teman-teman bisa memilih sendiri ya, sama saja. Kemudian buka 192.168.0.1, enter. Nah ini sudah berhasil masuk ke halaman web manajemennya, pengaturan untuk TP-Link TLWR 840N ya. Di sini saya coba close ini. Di sini adalah username-nya admin, kemudian passwordnya juga admin. Saya coba login. Nah di bagian ini saya coba exit saja ya. Kemudian masuk ke wireless dulu ya. Saya coba atur ke wireless dulu. Di bagian basic setting, di sini ganti nama wifi-nya dengan keinginan masing-masing. Misalnya saya akan mengganti menjadi hotspot Bilhanet. Ya ini wireless network name-nya teman-teman silahkan ditentukan sendiri. Kemudian modenya 11 BGN mixed saja, biar HP jadul juga gampang connect ya. Kalau yang ini biasanya untuk HP Xiaomi jadul biasanya susah untuk mendapatkan alamat IP kayak gitu. Jadi pilih saja yang 11 BGN mixed. Kemudian channelnya teman-teman bisa menentukan. Jika teman-teman tahu di daerah teman-teman itu sudah banyak menggunakan channel 1, berarti teman-teman bisa memilih channel 6. Jika di daerah teman-teman sudah banyak yang menggunakan channel 6, bisa menggunakan channel 1 atau channel 11 atau yang lain, terserah teman-teman ya. Di sini saya coba mengisikan channel 11 saja. Kemudian channel width-nya pilih yang 20 MHz saja. Ini dicentang, kemudian di save. Ini sudah selesai. Masuk ke bagian WPS coba. Nah, di sini WPS-nya silakan teman-teman disable. Terus ke wireless security. Karena ini nantinya dibuat untuk hotspot voucheran, jadi kita tidak perlu password ya untuk bisa connect ke wifi-nya. Karena nantinya pengguna wifi akan memasukkan kode voucher. Jadi di sini pilih disable wireless security. Scroll ke bawah, save. Sudah tersimpan, coba masuk ke wireless advance. Di sini apa adanya saja, tidak usah diubah ya. Ini
transmit powernya high, berarti kekuatan pancaran sinyalnya maksimal. Nggak usah diubah-ubah, ini nggak apa-apa. Kemudian masuk ke network di bagian WAN. Di sini teman-teman bisa menentukan alamat IP-nya atau biarkan dynamic IP tidak masalah. Ya, tidak usah diubah-ubah, nggak apa-apa. Dynamic IP saja. Kemudian masuk ke LAN. Ini IP address-nya ini sama dengan yang di atas, yaitu alamat untuk mengakses masuk halaman pengaturan TP-Link-nya. Saya lewati dulu ya. Kemudian masuk ke DHCP. Ya, ini ada menu DHCP. Di DHCP setting, karena ini untuk voucheran, jadi di DHCP server pilih disable. Karena nantinya alamat IP yang didapatkan bukan alamat IP dari TP-Link-nya, tapi didapatkan langsung dari Mikrotik-nya. Jadi silahkan teman-teman di DHCP server di disable. Yang lain dibiarkan, nggak usah diganti, kemudian di save. Sudah, kemudian masuk ke bagian security. Firewall-nya bisa dimatikan atau biarkan juga tidak masalah. Tapi jika memang di kondisi teman-teman ternyata ada perangkat yang susah connect atau susah mendapatkan alamat IP, ini bagian firewall bisa dimatikan saja. Tapi jika ternyata aman-aman saja, nggak ada masalah, silakan tetap di enable. Nah, kemudian dari sini teman-teman bisa masuk ke sistem tools, kemudian di bagian password. Sistem tool password ini bawaannya adalah admin, kemudian passwordnya juga admin. Untuk username barunya teman-teman bisa mengganti. Saya coba ganti menjadi Bilhanet untuk username baru. Passwordnya saya tuliskan 2 kali. Saya save. Ini nanti minta login ulang. Nah, di sini berarti loginnya sudah menggunakan username dan password yang baru. Sampai di sini sebenarnya si router ini TP-Link TLWR840N ini sudah berhasil disetting menjadi access point untuk hotspot. Di sini tertulis ya, operation modenya router. Padahal saya coba cek di operation mode, di sini ada tulisan atau menu access point. Tapi setelah saya coba saat menggunakan operation mode access point, router ini ternyata malah terjadi error ya di bagian DHCP-nya. Jadi satu HP connect, HP kedua tidak bisa connect, atau saat HP kedua connect, HP pertama yang sudah connect menggunakan kode voucher beda itu akan disconnect otomatis. Jadi di sini saya tidak menggunakan operation mode. Tapi seperti terlihat di sini, modenya adalah router biasa. Cuma yang paling penting untuk mengatur TP-Link ini sebagai voucheran adalah di bagian DHCP. Yang ini wajib di disable. Nah, kemudian ada baiknya kita juga mengganti alamat IP ini ya. Alamat IP untuk mengakses halaman pengaturan TP-Link WR840N ini dengan alamat IP yang bukan standarnya. Jadi yang standarnya ini kan yang bagian network LAN yang ini ya, 192.168.0.1. Di sini juga. Nah, ini sebaiknya teman-teman juga diganti, misalnya yang satu segmen dengan alamat IP hotspot voucheran. Tujuannya nanti bisa juga untuk keperluan remote ya, remote dari jaringan Mikrotik kayak gitu. Di sini saya coba ganti menjadi yang satu segmen dengan hotspot saya adalah 10.20.30. Misalnya titik 2, kemudian save. Ini nanti akan rebooting ya, dan alamat IP-nya akan berubah. Yang tadinya 192.168.0.1 nanti akan berubah menjadi 10.20.30.2. 10.20.30.2 ya. Nah, ini komputer saya tidak bisa tersambung ke alamat IP yang baru karena tadi saya sudah melakukan pengaturan IP statik yang di bagian ini ya, dengan IP yang 192.
Nah, yang ini berarti langkah selanjutnya untuk bisa mengakses lagi halaman TP-Link-nya, saya ubah dulu alamat IP ini dengan yang satu segmen, yaitu 10.20.30. Tadi kan dibuatnya akhiran angka 2. Di sini saya misalnya tetap pakai 10 kayak gini ya. Saya oke, close. Di sini saya coba refresh. Nah, ini sudah bisa ya dengan alamat yang baru. Masuk lagi misalnya Bilhanet. Nah, ini sudah bisa masuk lagi. Untuk setting TP-Link TLWR840N sebagai akses point hotspot voucher untuk Mikrotik sudah berhasil. Di sini saya akan coba testing menggunakan WiFi dari laptop saya ya. Saya hidupkan WiFi-nya. Saya sambungkan ke alamat yang tadi ya. Di bagian wireless bisa dicek di basic setting, nama WiFi-nya atau SSID-nya adalah hotspot Bilhanet. Di sini juga ada. Sudah muncul ini ya, saya coba sambungkan. Nah, ini secara otomatis masuk ke halaman login atau login page dari voucherannya. Teman-teman yang mungkin belum tahu cara merubah atau mengganti login page bisa melihat video tutorial di video sebelumnya ya, atau saya cantumkan juga di deskripsi video. Saya coba login, tes login dengan kode voucher yang kemarin sudah pernah saya cetak. Nah, ini sudah berhasil masuk. Nah, ini ya. Jadi alamat IP-nya satu segmen 10.20.30.x, yang tadi adalah 10.20.30.1. Ini sudah bisa digunakan untuk internetan. Coba speed test atau YouTube saja ya. Ini sudah bisa membuka halaman YouTube. Nah, jadi teman-teman yang mungkin belum pernah membuat atau menyeting Mikrotik dari awal, teman-teman bisa menonton video yang ini ya, full setting Mikrotik dari awal untuk hotspot voucher dan juga tutorial Mikmon. Jadi ini sudah berhasil ya, sudah bisa digunakan sebagai voucheran untuk TP-Link TLWR 840N. Apakah kecepatannya sesuai limit? Saya coba speed test juga. Nah, ini sudah terlimit ya, tidak full kecepatan dari ISP. Untuk downloadnya 1 Mbps dan untuk uploadnya setengah Mbps atau 512 kbps. Jadi kurang lebih seperti itu tutorial bagaimana cara setting TP-Link TLWR840N sebagai akses point hotspot voucheran. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan. Jangan lupa yang mungkin belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya. Terima kasih.